Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa adhi'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimakumullah, sampailah kita pada ayat yang ke-33 dari surah Yunus, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Kadzalika, demikianlah wahai Rasulullah, haqqat, telah pasti, telah benar, kalimatu rabbika, kalimat pemeliharamu, kalimat Rabbmu, kalimat Tuhanmu, maksudnya ketetapan Tuhanmu, ala atas alladzina, orang-orang yang fasaku, mereka telah berbuat kefasikan, atas orang-orang yang fasik, annahum, bahwa mereka la yu'minun, tidak akan beriman mereka. Ini terjemah dari ayat 33 surat Yunus. Kalau kita melirik ke terjemah Kementerian Agama, ada di halaman berapa? 213. Ini ayat 33 tadi ya. Kadzalika haqqat kalimatu rabbik, demikianlah telah tetap kalimatu rabbik, hukuman Tuhanmu, diterjemahkan begitu di Kementerian Agama. 'Alal ladzina fasaku, terhadap orang-orang yang fasik, annahum la yu'minun, karena sesungguhnya mereka tidak beriman. Jadi apa makna dari kadzalik? Begitulah, demikianlah. Ini para ulama menjelaskannya seperti ini. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita biasakan mempelajari Al-Quran itu kita lihat benar-benar bunyi ayatnya. Jangan sampai salah sebisa-bisanya, sebisa mungkin. Apa yang harus dibaca kaf ya dibaca kaf, yang harus dibaca qaf ya harus dibaca qaf, yang dibaca za ya za, yang dibaca ro ya ro, jangan diubah menjadi ra. Qaf jangan diubah menjadi kaf, jangan. Ya. Karena mulut kita ini bukan mulut orang Arab. Lisan kita ini lisan orang di luar Arab. Mereka bilang kita ini orang ajam, orang luar Arab. Jadi enggak bisa sefasih mereka. Walaupun demikian masih bisa diusahakan. Kalau saya memang enggak bisa. Saya ngomong seperti orang Arab itu, lidah saya ini enggak bisa. Masih kelihatan Jawanya. Kemarin saya dengar Anggun baca ayat itu bagus, Anggun. Ini sudah terbentuk ini mulutnya Anggun nih. Lisannya sudah lebih fasih daripada lisanku. Karena dia bukan orang Jawa. Orang Jawa itu pakai bahasa Kalimantan juga, model Kalimantan tetap aja Jawanya kelihatan. Logat Jawanya itu loh. Ya, tahu maksud saya ya. Nah, ini bukan orang asli Kalimantan nih, bukan orang Samsit ini.
Walaupun dia berusaha berbicara seperti bahasa Indonesia ala Sampit. Gaya Sampit tetap aja kelihatan Jawanya. Ya, tapi walaupun begitu tetap kita berusaha sebisa-bisanya. Jadi kalimat atau kata kadzalika, demikianlah, begitulah. Ini Imam Al-Baghawi juga mengatakan hakadza, beginilah, begitulah. Kata Imam Ibnu Jarir, yaqulu ta'ala dzikruhu, berfirman Allah yang maha tinggi sebutannya, kadzalika, demikianlah. Maksudnya demikianlah kama qad sarafa haula'il musyrikina 'anil haqqi ilad dhalal. Itu penjelasannya begitu, tafsirnya. Kadzalika, demikianlah wahai Muhammad, kama sebagaimana qad sarafa, sungguh telah berpaling, haula'i, mereka al musyrikuna, orang-orang musyrik itu, anil haqqi, dari kebenaran, dari sesuatu yang hak ini, mereka berpaling dari kebenaran ilad dhalal, kepada kesesatan. Nah, begitu ya. Kadzalika, demikianlah, begitulah haqqat, begitulah sebagaimana orang-orang musyrik itu sudah berpaling dari kebenaran kepada kesesatan. Haqqat, telah pasti. Para ahli tafsir termasuk Ibnu Abbas biasanya mengatakan haqqat ini wajabat, telah wajib. Ya. Kadzalika, demikianlah haqqat, telah wajib, telah pasti. Ini Ibnu Jarir juga sama. Beliau memaknai haqqat ini wajaba alaihim. Ya, yaqulu, Allah berfirman wajaba alaihim. Kadzalika haqqat, demikianlah telah wajib atas mereka kalimatu rabbika, kalimat Rabbmu, kalimat Tuhanmu. Kata Imam Al-Baghawi, kalimat Tuhanmu maksudnya hukmuhu, hukumannya, keputusannya, asabiku, yang telah lalu, keputusan Allah yang sudah lewat. Keputusan Allah yang mana yang sudah lewat? Nah, nanti diterangkan dalam hadis. Ya. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika, demikianlah telah pasti ketetapan Tuhanmu yang telah lewat. Ya, kalimatu rabbika Imam Ibnu Jarir mengartikannya qada'uhu. Nih, kadzalika haqqat kalimatu rabbika, demikianlah sudah sudah pasti qada'uhu, ketetapannya. Kalimatu rabbika maksudnya ketetapannya, wa hukmuhu, dan hukumannya, fisabik, dalam masa yang telah lewat, fisabik min ilmihi, di masa yang telah terdahulu dari pengetahuannya. Allah itu mengetahui apa yang terjadi sebelumnya, segala yang terjadi sebelum terjadi, apa yang sudah terjadi, dan apa yang sedang terjadi. Allah itu tahu semuanya. Kalau kita hanya tahu apa yang sudah terjadi, yang belum terjadi kita belum tahu. Mengira-ira bisa, tapi yang sebenarnya kita tidak. Jadi demikian telah pasti ketetapan Tuhanmu alal ladzina fasaku, ketetapan Tuhanmu alal ladzina fasaku, atas orang-orang yang telah berbuat fasik itu. Orang-orang yang fasik itu, orang yang fasik itu orang yang bagaimana? Semua ulama ahli tafsir, mufassir mengartikan yang namanya fasik, fasikun, orangnya namanya fasikun, perbuatannya namanya fasako. Kalau satu orang, ya kalau banyak fasaku, itu artinya ya yang namanya fasaku, mereka berbuat fasik, yakni khoroju, mereka keluar min taati rabbihim, dari ketaatan kepada Tuhan mereka, kepada pemelihara mereka. Jadi orang yang fasik itu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Makanya kalau kita ini tidak taat kepada Allah, di saat kita tidak taat kepada Allah, kita ini orang fasik.
orang yang berdosa. Di saat kita tidak taat kepada Allah, kita sedang berdosa. Nanti kalau sudah sadar, terus ingat lagi sama Allah, istighfar, minta ampun, tobat, kembali lagi ke jalan yang benar. Jadi, kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu, demikianlah telah wajib kalimat Tuhanmu, ketetapan Tuhanmu atas orang-orang yang fasik. Ya, orang yang fasik itu orang yang kharaju min taati rabbihim, orang yang mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Tuhan mereka, keluar dari ketaatan menuju kemana? Ila kepada maksiatihi, maksiat kepadanya, wa kafaru bih, atau dan mereka kafir kepadanya. Manusia itu diciptakan oleh Allah di waktu lahir itu dalam keadaan suci dari segala dosa. Semua manusia, mau anaknya orang Islam, mau anaknya bukan orang Islam, itu lahir dalam keadaan suci tanpa dosa. Dalam keyakinan Islam, dalam keyakinan ajaran Islam itu seperti itu. Manusia lahir dalam keadaan suci, di atas fitrah. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kullu mauludin, setiap yang dilahirkan itu yuladu, dia dilahirkan 'alal fitrah, di atas fitrah, di atas, ya bahasa Indonesianya bisa mengartikannya kesucian. Ya, kalau orang barat mengatakan seperti kertas putih. Manusia lahir seperti kertas putih bersih. Lalu dia menjadi tulisannya seperti apa ya? Nanti sepanjang hidupnya. Ya, akan menulis si dirinya atau berbuat apa? Nah, itu nanti tergantung dengan sesudah dia lahir, ya. Nah, Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas kesucian, fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah allazi yang yuhawidanihi, keduanya menjadikannya Yahudi, atau yunaswironihi, keduanya menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, menjadi orang Majusi atau penyembah selain Yahudi, selain Nasoro. Ya. Jadi, kadzalika haqqat kalimatu rabbika. Nah, kalau Imam Al-Ghazali mengatakan 'alal ladzina fasaku, atas orang-orang yang fasik, 'alal ladzina kafaru. Kafir sama fasik itu sama saja sebetulnya. Kalau sampai mati tidak bertobat, orang fasik atau orang kafir mati masuk neraka. Kalau sampai mati tidak bertobat. Makanya kita harus selalu setiap saat bertobat kepada Allah. Mau tidur itu baca doa yang Nabi bilang, siapa yang baca doa ini di malam hari dan dia mati sebelum pagi hari, maka dia masuk surga. Itu doa pungkasan, doa pamungkas ketika kita akan tidur. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhuhri ilaik, rahbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabikal ladzi anzalt wa bi nabiyyikal ladzi arsalt. Dah tidur, mati malam hari itu juga, besok paginya dikubur orang, masuk surga. Rohnya dimasukkan dalam surga. Jadi kembali ke sini ya. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Demikianlah telah pasti ketetapan Tuhanmu atas orang-orang yang fasik itu, annahum, bahwasanya mereka la yu'minun, tidak akan mereka beriman. Annahum la yu'minun wal akharun, dan ulama-ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya mereka tidak beriman, maksudnya tidak beriman alat tauhid, di atas ajaran tauhid. Keimanan mereka itu bukan keimanan yang didasarkan kepada ajaran tauhid. Orang Yahudi dibilang kafir enggak mau. Orang Nasrani dibilang kafir marah. Marah mereka.
Kami beriman, bukan kafir kami. Begitu. Nah, kalau Al-Quran bilang ahlul kitab itu kafir, jelas ayatnya kok. Jelas ayatnya di mana? Sudah sering dibaca, tapi belakangan ini jarang dibaca. Karena rupanya takut sama ketetapan saya yang bilang kalau ngimami maghrib jangan baca yang panjang-panjang, sehingga enggak pernah baca surat ini. Nih. Padahal maksud saya itu jangan baca yang panjang-panjang. Ya terus jangan terus qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya bukan begitu maksudnya. Terus enggak berani baca wattini wazaitun wa turi sinin. Terus enggak berani baca itu. Atau enggak berani baca ini. Nih. Mana ini? Nah. Padahal ini dibaca enggak apa-apa. Kemarin maghrib tuh, siapa yang ngimami itu? Wih, sholat kok cepet banget tuh iki. Kadang-kadang imam kita ini sholat cepet banget, kadang-kadang lama banget, kadang-kadang sedang-sedang. Yang bagus tuh yang sedang-sedang. Cepet banget tuh. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, baru baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah. Belum rampung. Sami Allahu liman. Ya Allah, dalam hatiku ngoyak opo to iki? Ngejar apa to? Ya. Jadi nanti di masjid ini ya Ustadz Huda yang baru di sini belum tahu mana Ustadz Hudanya. Di masjid ini kebiasaan kita ada sholat tarawih. Kalau di Mangkuben dan di Solo kan nggak ada. Dulu di masjid kami tempat saya menimba ilmu ada sholat tarawih. Cuma anak-anak saja. Orang-orang tuanya nggak ada yang tarawih. Kalau di sini ngikuti Mekah. Ada sholat tarawih, ba'da Isya. Saya nggak berani ngerubah. Biarin aja. Itu nggak dilarang. Hanya pilihan mau pilih yang utama atau pilih yang biasa. Kalau naik bis itu pilih yang naik pesawat, mau pilih yang bisnis atau pilih yang ekonomi. Kalau naik kereta api mau pilih yang eksekutif atau yang ekonomi. Kalau saya pilih yang eksekutif, naik kereta. Kalau naik pesawat kalau ada duitnya aku pilih yang bisnis. Tapi yang bisnis itu tiketnya 2 kali lipatnya ekonomi. Sayang kalau saya yang beli sayang, tapi kalau dibelikan mau. Ya. Demikian juga kalau menginap di hotel suruh milih losmen apa hotel berbintang, pilih bintang. Mau bintang berapa, Dok? Bintang 1 apa bintang 2 apa bintang 3, bintang 4 apa bintang 7 kalau ada. Nah, bintang 7 adanya obat sakit kepala. Jadi saudara sekalian, kalau tentang perkara dunia kita milih yang baik, yang bagus, kenapa? Masalah agama kita tidak pilih yang baik. Urusan agama kenapa kita pilih yang biasa-biasa saja? Menyesal nanti kita di akhirat. Ya, makanya Rasulullah SAW memberi tuntunan kepada kita, ketika kita sholat, rukuk sujud itu paling sedikit baca tasbih 3 kali. Tapi yang dibaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kalau waktu itu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali itu paling sedikit. Paling banyak 10 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kalau orang sini ditambahi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi gitu kan? Padahal tambahan itu enggak ada dalam hadis. Adanya subhana rabbiyal azim, enggak pakai wa bihamdi. Demikian juga waktu sujud subhana rabbiyal a'la enggak pakai wa bihamdi. Tapi orang kita ini sering suka nambah-nambahi. Maksudnya baik, tapi Rasulullah SAW enggak suka. Al-Quran juga mengajarin jangan suka ngerubah-ngerubah apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi saudara boleh sholat cepat tapi tetap tumak ninah. Atau Allahu Akbar itu jangan Allahu Akbar sampai ke bawah terus subhanakallahumma. Jangan begitu, diam dulu sebentar. Allahu Akbar, diam.
Luruskan benar-benar posisinya sudah benar belum? Baru baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal. Nah, subhanallah, jangan begitu. Masa salah subhana rabbiyal, subhana rabbiyal, subhana rabbiyal. Kayak marah-marah sama siapa sampean? Subhanallah. Kalau baca doa rukuk sujud yang lain itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Itu dibaca pelan-pelan subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Gitu loh, pelan-pelan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Demikian juga kalau tahiyat awal. Masya Allah, belum selesai aku baca tahiyat awal itu berdiri. Tahiyat awal kita perlu baca lagi ini hadis-hadisnya ini. Tahiyat awal itu yang bagus itu sampai sholawat, bukan tasyahud saja, sampai kepada sholawat. Jadi bukan sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh terus berdiri. Itu tasyahud saja. Yang bagus tambahi sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh sampai situ. Berdiri rakaat terakhir baru nanti ditutup pakai doa di akhir tahiyat, akhir tasyahud, doa-doa yang bagus-bagus. Jadi gitu ya, Mas, Pak yang imami sholat maghrib, cepat boleh tapi jangan kecepatan, jangan terlalu cepat. Nah, kalau sholat maghrib yang seperti kemarin itu, yang dikerjakan oleh imam kemarin itu bagusnya untuk sholat tarawih kayak gitu itu, senang nanti mereka. Jadi Allahu Akbar, baca inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, senang banget itu mereka nanti. Tapi kalau sholat fardu ya janganlah. Sholat fardu ya pelan-pelan sedikit gitu, dirubah. Ya, kita belum menyusun jadwal imam sholat tarawih nanti siapa. Dan untuk Mas Huda, Pak Ustadz Torik atau Ustadz Huda, nanti malam Ramadan pertama dan kedua saya minta antum yang kasih kultum, walaupun pilat lidahnya nggak apa-apa, lucu bagus malahan. Ya Mas Huda ya. Nah, bicara cuma 7 sampai 10 menit. Nah, kalau aku mau ngomong sampai 15 menit nggak apa-apa, karena kesempatan aku dakwah itu ya di waktu sholat tarawih. Karena yang hadir sini bukan hanya yang biasa datang ke sini, orang luar yang tidak pernah kesini pun datang ke sini. Nah, di saat itulah saya sampaikan ajaran yang barangkali mereka belum pernah dengar. Itu makanya dipilihkan hadis-hadis yang orang banyak belum kenal atau ayat-ayat yang orang banyak belum banyak yang tahu. Sampaikan di waktu kultum itu dengan keterangan yang singkat jelas. Tuh ya. Nah, apa namanya? Nanti untuk bagaimana saya nggak punya rekamannya, nggak tahu Mas Syahid ada nggak rekaman bulan Ramadan itu pas kultum. Setahu aku nggak ada itu ya. Ya, kultum itu bebas soalnya. Jadi saudara sekalian, kembali ke sini ya. Kita baca Al-Qur'an itu tadi kita bicara tentang orang-orang yang fasik itu sama dengan orang kafir. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak mau mereka dibilang kafir, mereka itu orang beriman. Enggak mau, marah. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam surat ini. Ini loh. Ini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka kafir, min ahlil kitab. Orang kafir itu ada dua macam.
dari golongan ahli kitab dan dari golongan orang-orang musyrik, orang-orang kafir ahli kitab dan orang-orang kafir musyrik itu sama saja. Fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam tempatnya, maksudnya khalidina fiha, mereka orang-orang yang kekal di dalamnya. Ulaika hum, mereka itu adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Jadi seburuk-buruk makhluk itu bukan babi, bukan. Orang kafir, manusia tapi kafir atau musyrik. Itu seburuk-buruk makhluk. Itu yang bilang Allah loh, bukan aku loh. Orang mau marah jangan marah sama aku, marah sama Allah sana. Gitu ya, ini ya. Jadi saudara sekalian, kalau di ayat ini dinyatakan kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Demikian wahai Muhammad, telah pasti ketetapan Tuhanmu ya, atas orang-orang yang fasik itu bahwa mereka tidak akan beriman. Maksudnya tidak akan beriman di atas ajaran tauhid. Mereka beriman tapi kepada Isa Al-Masih. Mereka beriman kepada ajaran Yahudi, ajaran Nasrani, ajaran Konghucu, ajaran macam-macam itu, agama-agama manusia itu, ya. Kalau agama Allah kan cuma satu. Kalau agamanya manusia banyak. Agama Allah itu cuma satu, apa? Al-Islam. Ya. Nah, kalau Ibnu Jarir menerangkan annahum la yu'minun, bahwa mereka tidak akan beriman, maksudnya la yusaddiqun, bahwa mereka tidak akan membenarkan biwahdaniyatillah, kepada kemahaesaan Allah, wala binubuwwati nabiyhi, dan tidak pula kepada kenabian nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Imam Ibnu Jarir ya, At-Tabari. Kalau Ibnu Katsir menerangkan kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Demikianlah telah pasti ketetapan Tuhanmu atas orang-orang yang fasik itu bahwa mereka tidak akan beriman. Jadi menurut ketetapan Allah, sebelum mereka lahir ke dunia 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ada ketetapan Allah. Siapa manusia yang akan kafir, siapa manusia yang akan beriman, siapa manusia yang akan masuk surga, siapa manusia yang tidak akan masuk surga atau masuk neraka. Itu sudah ada. Ini Ibnu Katsir menerangkan bahwa mereka tidak akan beriman ai kama kafaro, maksudnya sebagaimana telah kafir haulail musyrikin, mereka orang-orang musyrik itu, wastamarru, dan mereka terus-menerus ala syirkihim, berada di atas kesirikan mereka, ya. Itu wa ibadatihim, dan mereka terus menerus dalam peribadahan mereka ma'allah, beserta beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada ghairahu, selain Allah. Bersamaan itu pula annahum, bahwa mereka ya'tarifuna, mereka mengakui bi annahu, bahwasanya Allah itu al-khaliq, yang menciptakan segala sesuatu, ar-razik, yang memberi rezeki kepada seluruh makhluknya ini, al-mutasarrifu fil mulk, yang mengatur, membolak-balikan dalam kerajaannya ini, wahdahu, sendirian saja dia. Allah sendirian mengatur seluruh alam semesta ini dan seluruh makhluknya ini. Itu orang-orang kafir Mekah, orang-orang muslim Mekah percaya kepada itu, tapi mereka menyembah berhala. Ini kan aneh ya. Alladzi, yang Allah itu alladzi, yang ba'asa, telah mengutus rusulahu, rasul-rasulnya, bitauhidihi, dengan ajaran tauhidnya. Walihada, maka karena inilah haqqat alaihim, telah pasti atas mereka kalimatullah, kalimatur rabbika, maksudnya kalimat Allah, ketetapan Allah, annahum la yu'minun, bahwa mereka tidak akan beriman, maksudnya annahum, bahwa mereka asqiya, adalah orang-orang yang celaka, min sakinin nar, yaitu karena mereka akan menjadi sakini, penghuni annari, neraka. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir kaqaulihi, sama seperti yang dimaksud oleh firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 71. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Nah, ini sama dengan ini. Qalu, mereka berkata, bahkan bagian apa? Nah, nanti dilihat surat Az-Zumar ya. Walakin, ya ini yang di belakang yang sama dengan di atas. Walakin, akan tetapi haqqat kalimatul azab, kalimatul rabbika, maksudnya kalimatul azab, telah pasti ketetapan azab itu
alal kafirin, atas orang-orang yang kafir. Orang kafir sama orang fasik sama, akan kena azab kalau mereka tidak bertobat. Itu. Nah, ini yang dimaksud dengan kalimat Allah yang sudah lewat itu adalah yang dimaksud di dalam hadis Nabi yang terdapat di dalam salah satunya adalah dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini ya, di hadis nomor 4. Al-haditsur rabi', hadis yang keempat. Ini Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qol, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah menceritakan kepada kami, kata Ibnu Mas'ud, siapa yang menceritakan? Rasulullah SAW, Rasulullah SAW wa alihi wasallam wa huwa shadiq, padahal dialah, Rasul itu adalah orang yang benar, al-masduq, dan orang yang dibenarkan. Kata Rasulullah, inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman nutfatan, selama 40 hari sebagai nutfah, thumma yakunu alaqatan, kemudian dia menjadi alaqah, misla dzalik, seperti itu juga selama 40 hari, thumma yakunu mudghatan, kemudian dia menjadi segempal daging, sekerat daging, misla dzalik atau mislu dzalik, seperti itu juga selama 40 hari. Thumma, kemudian setelah 120 hari dalam perut ibunya, thumma, nah ini thumma yursalu ilaihi, kemudian dikirimlah atau diutuslah oleh Allah ilaihi, kepada jabang bayi tadi, yang diutus al-malak, satu malaikat yang tugasnya fayangfuhu, maka malaikat tadi meniupkan fihi, pada janin tadi ar-ruh, ruhnya Allah, wa yu'maru, dan diperintahkan malaikat tadi menulis bi arba'in, dengan 4 bi arba'i kalimatin, dengan 4 ketetapan, yaitu bikat bi rizkihi, dengan ketetapan rezekinya, wa ajalihi, dan ajalnya, kematiannya, wa amalihi, dan amalannya, wa sakiyun au sa'idun. Jadi bikat bi rizkihi ya. Ya benar ya. Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyin ya. Sakiyin apa sakiyun? Nah, sakiyun au sa'idun. Ditetapkan dia menjadi sakiyun, orang yang celaka, au sa'idun, atau orang yang bahagia. Ini jadi 120 hari ketika kita masih dalam perut ibu kita sudah ditetapkan oleh Allah akan mendapat rezeki sebanyak apa selama hidupnya. Selama hidupnya, bukan setiap harinya. Kalau setiap harinya ya ganti-ganti. Nah, kadang dapat untung 1.000, besok dapat 5.000, besok dapat 10.000, nanti dapat untung 1 juta gitu. Tapi nanti kalau di total sampai dia mati, dari lahir sampai mati, akan menghabiskan rezeki berapa banyak, itu sudah ada ketetapannya dan tidak akan pernah meleset ketetapan Allah itu. Ya. Kemudian ditetapkan ajalnya, kapan dia akan mati, sudah ada. Demikian juga amalannya, dia akan berbuat apa selama hidupnya. Jadi amalan-amalan kita itu udah ditentukan oleh Allah. Makanya kalau ada orang nggak mau sholat, ini udah dari sana ketetapan, memang orang ini nggak sholat. Kamu suruh dia sholat ya tetap aja dia ke sana. Ayo sholat, pergi ke sana. Ayo sholat, pergi lagi ke sana. Karena memang ketetapan dia nggak sholat. Itu yang citaane, kalau guru saya bilang, citaane melarat. Kalau cetakannya takdirnya atau cetakan orang melarat, ya dia akan tetap melarat. Kita kasih support modal berapapun ya tetap melarat. Oh, bukan ahlinya, bukan pemiliknya kok. Jadi ya itu, makanya kita selalu minta kepada Allah ketetapan yang baik setiap waktu, ya. Dan juga yang lebih penting lagi, sudah ditetapkan oleh Allah setiap manusia ini, setiap seseorang di antara kalian, kata Rasulullah, apakah dia akan menjadi sakiyun, orang yang celaka, atau sa'idun, atau orang yang bahagia. Celaka masuk neraka maksudnya, sa'idun bahagia masuk surga. Ini semuanya sudah dalam ketetapan Allah. Maka dari itu Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita selalu berdoa kepada Allah di setiap waktu-waktu kita. Ya, minta ketetapan yang baik. Kalau kita tidak membacanya di waktu sholat subuh, karena kita sholat subuhnya tidak mengenal atau tidak mengamalkan doa kunut subuh, kita baca di waktu yang lain, ada tempatnya.
di waktu sholat witir, di rakaat yang ketiga sesudah ruku boleh baca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait. Kalau jangan sanad wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarak rabbana wa ta'alait. Nah, sampai situ aja doa kunut itu. Enggak pakai wasallallahu ala Muhammad, enggak pakai. Kalau nabi kita. Kalau orang sini suka nambahi lagi wasallallahu ala macam-macam itu, ya. Jadi saudara sekalian, itu yang perlu kita ingat. Kita sudah mendekati bulan Ramadan. Mari kita bersihkan amalan-amalan kita, dosa-dosa kita dengan banyak istighfar, banyak minta ampun. Ya, semoga kita semua diberi Allah kesehatan sampai selesai Ramadan dan berhari raya, dihapus segala dosa dan kesalahan kita, diberi takdir yang baik di malam Lailatul Qadar. Ya, sehingga kita setahun ke depan selalu dalam kebaikan, dalam petunjuk Allah, dalam jalan yang lurus, dan kita berakhir dalam kehidupan ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.